keistimewaan, kelebihan, pemahaman, kemengertian akan segala sesuatu, tapi murni karena kehendak Tuhan. Sesuatu yang tidak bersebab secara manusiawi, secara logika, tapi murni atas kehendak Tuhan. Dan atas kehendak Tuhan itu sendiri mau milih siapa? Lanjut dari Mas Doris. Ya, Ayo. ada berita prestasi ini dari Indonesia di luar negeri, di negara Turki. Bribtu Putri Aisyah Lidl, personel Polda Riau, itu disekolahkan di Akpol Turki selama 2 tahun. Untuk ternyata dia meraih peringkat pertama untuk tingkat internasional di sekolah Turki tersebut, sampai diberikan penghargaan oleh presidennya langsung. Nah, di tengah kita tahu berita hiruk pikuknya tentang kualitas kepolisian di negara kita, menurut Mas Bro, seperti apa prestasi ini pengaruhnya ke Indonesia terutama? Aku akan jawab gini. Ya. Mayoritas orang Indonesia ini cerdas. Dalam hal apapun. Sekali lagi ya, pelan-pelan. Mayoritas orang Indonesia ini cerdas. Dalam hal apapun. Alam Indonesia ini mencukupi semua hal yang dibutuhkan oleh manusia di dunia ini. Sekali lagi ya, pelan-pelan. Alam Indonesia ini mencukupi apapun yang dibutuhkan oleh manusia di dunia ini. Itu jawabannya. Tapi mentalnya kita semua ini yang kadang merusak itu semua. Demi kepentingan pribadi. Jadi aku tidak kaget. Kenapa selalu jadi sesuatu ketika berada di luar daripada di dalam. Karena di luar itu lebih memberi ruang untuk orang-orang yang berprestasi dalam hidupnya. Di luar itu menghargai orang-orang yang berprestasi. Sedangkan di kita ini, walaupun kapasitas otaknya cerdas semua, alam Indonesianya mendukung, mentalnya kita ini mental yang cuma tahu duit, mental yang cuma tahu jabatan, cuma secara kepribadian saling sikut. Makanya akhirnya mencari jalan keluar. Habibie salah satunya. Aku tuh entah kenapa, mungkin aku bodoh ya. Karena aku bukan siapa-siapa. Tapi menurut yang ku yakin nih, apapun di Indonesia ini tidak kalah dengan di luar sana. Apapun. Di lini manapun. Orang Indonesia ini keren. Tapi karena sebagian orang yang punya kepentingan, dan kalau tidak dituruti, ditutup jalannya. Makanya jadilah hukum jadi jelek, polisi jadi jelek, segala hal. Padahal tidak seperti itu. Itu harusnya menurut pemahamanku ini, Indonesia ini menguasai dunia. Dari sisi alamnya dan dari sisi pemikirannya harusnya. Harusnya jadi tuan rumah Indonesia ini bagi seluruh dunia, harusnya. Jadi ku ingatkan dengan segala kerendahan hati, bermental baiklah dalam hidup. Jangan karena kepentingan pribadi ngancurkan semuanya.
lambat atau cepat akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Hidup ini tidak selamanya. Kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Oleh sebab itu jangan semau-maunya. Kasihan yang tidak salah, kasihan yang punya niat baik, kasihan yang ingin berprestasi. Sekaya-kayanya kita, sepanjang-panjang umur kita, sehebat-hebatnya kita, kelak juga akan balik ke Tuhan. Jadi tolonglah sadar akan itu buat semuanya. Jadikanlah Indonesia ini ruang buat seluruh rakyatnya menjadi sesuatu. Jangan sampai jadi keluar. Apa gunanya bertuhan dan beragama? Apa gunanya mengikrarkan diri alim? Kalau pada kenyataannya bohong. Lambat laun ada hukumnya. Salah satunya yang tadi. Kasihan. Menurutku dia nyampe seperti itu hanya untuk membuktikan diri. Itu intinya. Sekali lagi, dia nyampe seperti itu hanya untuk membuktikan diri. Aku bukan siapa-siapa. Aku tidak berpendidikan, tidaklah ada latar belakang pendidikan. Aku juga tidak alim. Tapi lambat atau cepat, kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Lambat atau cepat. Jadi sadarlah selagi masih bernapas. Pintu tobatmu, pintu pengampunanmu akan tetap terbuka kalau napasmu masih ada. Oke? Oke. Nah, gitu aja. Nah, dalam-dalam nih. Nih, Gimana Mbak Pirki? salah satu contoh aja ya, yang membuktikan diri, harus keluar dulu untuk membuktikan diri. Keistimewaan, kelebihan, pemahaman, pengertian akan segala sesuatu, tapi murni karena kehendak Tuhan. Sesuatu yang tidak bersebab secara manusiawi, secara logika, tapi murni atas kehendak Tuhan. Dan atas kehendak Tuhan itu sendiri mau milih siapa?